Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dosen, rekan-rekan mahasiswa hukum, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Izinkan saya membuka pidato ini dengan satu kenyataan penting. Kita hidup di era di mana hukum menyentuh hampir semua aspek kehidupan kita, mulai dari data diri di ponsel, transaksi digital, hingga interaksi kita di media sosial. Namun ironisnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Bahkan dalam survei Indonesia Legal Net Survey ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat tidak memahami haknya sendiri, termasuk bagaimana melindungi data pribadinya. Sebagai mahasiswa hukum, kondisi ini tentu menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi kita semua. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk meningkatkan literasi hukum, dimulai dari lingkungan kampus kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, sebagai mahasiswa hukum, sebenarnya memikul peran strategis sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Namun bagaimana kita dapat menjadi agen perubahan bila kita sendiri tidak memahami hak dan kewajiban dasar sebagai warga negara? Oleh karena itu, yang pertama, mahasiswa harus memahami hak dan kewajiban dasar negara. Di dunia ini semakin kompleks. Di dunia yang semakin kompleks, persoalan hukum muncul karena minimnya pemahaman masyarakat terhadap aturan dasar. Kita harus setidaknya mampu mengidentifikasi tiga hak dan kewajiban utama. Hak perlindungan hukum, hak atas privasi, serta kewajiban menaati hukum negara. Yang kedua, pentingnya memahami regulasi privasi dan data digital. Saat ini Indonesia memiliki penetrasi internet hingga 77% dari total populasi. Data dari Freedom House tahun 2023 menunjukkan bahwa aktivasi digital masyarakat semakin tinggi. Namun di sisi lain, pelanggaran data pribadi dan kejahatan cyber juga meningkat. Sebagai mahasiswa hukum, kita harus memahami bahwa di era digital membawa konsekuensi hukum yang luas. Undang-undang PDP misalnya bukan sekedar teori, tapi menyangkut keselamatan dan kita setiap hari. Yang ketiga, peran media sosial dalam membentuk opini hukum. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial memang mampu meningkatkan partisipasi publik terhadap isu hukum, tetapi juga menjadi ruang penyebaran informasi yang salah. Artinya mahasiswa hukum tidak hanya harus cerdas memahami hukum, tetapi juga harus mampu memilih informasi. Yang keempat, literasi hukum harus diikuti aksi nyata. Peningkatan literasi hukum tidak berhenti pada membaca atau memahami teori. Kita harus aktif terlibat dalam forum diskusi hukum, kegiatan penyuluhan di masyarakat, forum kampus, dan penelitian-penelitian kecil terkait isu hukum yang sedang berkembang. Dengan terlibatnya dalam kegiatan seperti ini, kita mahasiswa hukum yang bukan hanya tahu, tetapi mampu memberi kontribusi nyata. Hadirin sekalian, mari kita ingat bahwa hukum bukan sekedar kumpulan teori yang hafalkan dalam kelas. Hukum adalah alat untuk melindungi masyarakat, dan kita mahasiswa hukum adalah calon-calon penjaga keadilan yang harus memiliki literasi hukum yang baik. Mulailah dari diri kita sendiri, pahami hak
hak kita, pahami kewajiban kita, peduli terhadap isu perlindungan data, dan bijak dalam media sosial. Mari kita jadikan kampus kita sebagai lingkungan yang sadar hukum, aktif, berdiskusi, dan siap menghadapi tantangan perkembangan hukum di era digital. Semoga pidato ini dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi mahasiswa hukum yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi santi om, nama budaya, salam kewajiban.